Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Ikhwan dengan NPM 240826. Izin dokter, saya mempresentasikan transkripsi dan translasi. Yang pertama ada dogma sentral biologi molekuler. Dogma sentral menjelaskan alur informasi genetik di dalam sel yang terdiri dari dua proses utama, replikasi DNA dan perbanyakan DNA sebelum pembelahan sel. Yang kedua ada sintesis protein, proses yang terdiri dari transkripsi DNA dan RNA. Terus ada translasi RNA protein. Yang kedua ada tahapan ekspresi gen. Ini masuk ke tahapan translasi. Ekspresi gen berlangsung melalui beberapa tahap: transkripsi DNA, pembentukan RNA dari DNA, pemrosesan DNA yang mengubah pre-RNA menjadi RNA matang, sintesis protein atau translasi, penerimaan kode RNA menjadi polypeptida. Modifikasi pasca translasi, protein mengalami perubahan seperti glikolisasi atau proteolisis. 3. Transkripsi, sintesis mRNA dan DNA. Dalam pengertian, proses transkripsi adalah sintesis RNA dari satu unit DNA yang berfungsi sebagai cetakan atau template. Lokasi terjadi di nukleus yang melibatkan enzim RNA polimerase. Tahapan transkripsi, yaitu yang pertama ada inisiasi. RNA polimerase menempel pada daerah promoter DNA atau tata box. DNA membuka untai ganda dan menyiapkan template untuk transkripsi. Yang kedua ada elongasi. RNA polimerase bergerak sepanjang DNA template yang menyalin basa nitrogen sesuai pasangan komplementer untuk membentuk mRNA-nya. Terminasi, RNA polimerase mencapai sinyal terminasi dan melepaskan mRNA hasil transkripsi. Terus masuk ke pemrosesan mRNA atau editing mRNA. Yang pertama itu ada intron, segmen non-coding, dipotong dan dihilangkan. Yang kedua, exon, segmen yang mengkode protein, disambung kembali dengan enzim ligase. Terus ada cap guanin tripomeshate atau 5 cap ditambahkan di ujung 5 dan poli A tail ditambahkan di ujung 3 untuk stabilitas mRNA. mRNA siap keluar dari nukleus dan ke sitoplasma. Terus ada translasi sintesis protein. Translasi adalah proses penerimaan mRNA menjadi rantai polypeptida yang akan menjadi protein fungsional. Tahapan translasi ada inisiasi start codon Auge, dikenali oleh ribosom kecil. Ribosom kecil berkaitan dengan ribosom besar. tRNA membawa asam amino pertama methionine MET yang sesuai dengan kodon Auge. Elongasi, tRNA sesuai dengan kodon pada mRNA yang membawa asam amino dan bergabung dengan asam amino dan lain melalui ikatan polypeptida. Ribosom bergerak ke kodon berikutnya memungkinkan tRNA baru untuk masuk. Siklus ini berlanjut hingga protein tersusun. Terminasi adalah stop kodon dengan Auge dengan kode UAA, UAG atau UGA tercapai. Ribosom melepaskan polypeptida yang telah terbentuk dan peran tRNA dan RNA. tRNA transfer RNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodon mRNA. tRNA ribosom RNA untuk membentuk ribosom dan membantu katalis sintesis protein. Terus tambahan sedikit, modifikasi pasca translasi. Setelah protein disintesis yang mengalami berbagai modifikasi untuk menjadi aktif secara fungsional,
Terus ditambah dengan fosforilasi, penambahan gugus fosfat. Terus yang kedua, glikolisasi, penambahan gula pada protein. Yang ketiga ada proteolisis, pemotongan protein dengan enzim protease. Dengan kesimpulan ini dapat disimpulkan transkripsi menghasilkan RNA dengan cetakan untuk sintesis protein. Translasi adalah menerjemahkan kode genetik menjadi protein melalui interaksi mRNA, tRNA, dan ribosom. Modifikasi pasca translasi menentukan fungsi akhir protein. Segini presentasi saya tentang transkripsi dan translasi. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.